berapa begitu ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di grup grup belajar Ale 2 kita. Situ saya kirim silabus belajar bersama mata kuliah aljabar linear elementer 2. Nah, ini saya minta pendapat teman-teman berkaitan dengan tanggalnya. Ini setelah saya baca modulnya, ternyata memang modul aljabar linear elementer ini hanya ada 6 modul ya, karena ada 2 SKS saja. Tetapi satu modulnya ini rata-rata ada 3 KB ya. KB1, KB2, dan KB3. Nah, setelah saya amati dan berdasarkan pengalaman, KB ini sangat gemuk. Artinya pembahasannya, konsepnya, teoremanya juga lumayan perlu butuh waktu. Sehingga di file Word yang saya kirim itu bisa terjadi 18 pertemuan, teman-teman. Jadi kalau ditambah dengan latihan soal itu perkiraan 19 sampai 20 pertemuan. Maka sebelum saya mulai di awal pertemuan ini, saya mau minta pendapat teman-teman. Kalau ini kita buat per pekan, per minggunya kita satu pertemuan, ternyata hanya sampai di pertemuan 13, teman-teman. Hanya sampai perubahan basis. Nah, perubahan basis itu kalau saya lihat berhenti sampai di tanggal 20 Desember. Padahal terakhir kita pembelajaran itu kalau nggak salah 25 sampai 27 ya. Jadi masih kurang sekitar 5 pertemuan. Nah, maka dari itu saya minta persetujuan teman-teman apakah perlu ditambah sepekan 2 kali untuk aljabar linear elementer 2 ini atau cukup 1 kali pertemuan. Kalau untuk cukup 1 kali pertemuan diperkirakan satu pertemuan itu bisa sampai 2-3 jam, teman-teman. Dan ini saya juga tidak menganjurkan ya, karena belajar aljabar ini butuh situasi yang nyaman ya, butuh situasi yang tidak terlalu berpanjang-panjang, butuh konsentrasi yang cukup tinggi. Maka kalau saya pribadi sebenarnya ya lebih baik dibuat sepekan itu 2 pertemuan. Masing-masing pertemuan itu sekitar 1 sampai 1,5 jam lah, maksimal 90 menit, minimal 60 menit. Nah, ini sudah saya kirim teman-teman di grup belajar aljabar linear elementer 2. Apakah sudah diunduh, teman-teman? Ya, Kak. Sudah. Nah, ini silakan ada yang menyampaikan pendapat sebelum kita belajar. Apakah dari ini ya, dari 18 materi itu ternyata kalau kita buat sepekan hanya sampai mentok di materi 13, yaitu perubahan basis ya. Sementara vektor eigen sama pendiagonalan ortogonal, ada juga di sini ada vektor eigen, nilai eigen, yang mana 2 materi ini sangat berpengaruh ketika kita belajar di aljabar 2 nanti. Diulang kembali nih materinya. Bahkan di ujian ALE 2 saya lihat ini juga lumayan ya, lumayan sering keluar begitu. Sehingga kalau kita setiap pekan hanya satu pertemuan, kita bisa jadi hanya sampai 13. Nah, ini. Sementara itu amanat yang disampaikan oleh panitia yaitu dari teman-teman kita di format, harapannya belajar aljabar linear elementer 1, 2, dan metode numerik yang saya bina di sini ya, itu membahas modul step by step dari awal sampai akhir. Yang mungkin oleh tutor kita di e-learning UT tidak dibahas rinci ini. Sehingga tugasnya nanti membantu teman-teman belajar serinci-rincinya setiap modul, setiap halaman seperti itu. Bagaimana teman-teman? Silakan berpendapat. Apakah cukup 1 kali pertemuan saja dengan durasi 60-90 atau kita buat 2 kali pertemuan dalam sepekan. Sehingga nanti di tanggal ini akan saya isi nanti. Tanggal ini bahas ini, tanggal ini bahas ini, dan seterusnya. Silakan teman-teman. Kita berdiskusi sejenak di 5 menit pertama.
untuk kesepakatan berapa kali pertemuan. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Mbak, silakan. Kalau dari saya pribadi ya mending pertemuannya 1 minggu 2 kali bisa. Nah, kalau ininya kan, kalau saya lihat, saya baca itu memang Ali 2 ini banyak pembuktiannya. Jadi Iya, benar kata yang kakak bilang gitu. iya, betul, Mbak. Oke. Oke. Ini dengan Mbak Lia Mutakin, saya manggilnya Ya, Mbak Lia Mbak saja Lia bisa. saja. Baik, Mbak Lia. Terima kasih masukannya. Bagaimana teman-teman? Ini Mbak Lia sependapat dengan saya. Kalau teman-teman memang sependapat, mungkin bisa ngetik di chat ya. Nggak harus pakai voice. Monggo silakan. Kita voting aja. Sepakat 1 kali sepekan atau 2 kali. Teman-teman tinggal ngetik aja 1 kali atau 2 kali itu aja. Silakan teman-teman. Saya tunggu. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Susiati. Ini Mas Pani atau Mbak Pani ya? Ada lagi Mbak Ani. Baik, terima kasih. Mbak Maulani, terima kasih. Oke. Kita ada 13, hostnya 1 sama saya. Berarti yang nempuh ini 2 orang, yang tidak nempuh matkul ini sekitar 2 orang ya. Yang nempuh 11. Baik, baik. Ini sudah cukup mewakili ya. Nah, saya lihat kok lebih banyak sekali yang milih ini. Milih 2. Baik, sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sepakati pertemuannya untuk sepekan adalah 2 kali. Untuk harinya nanti akan saya share ya. Untuk sementara hari ini saya mengganti janji saya di hari Rabu, dari Jumat. Untuk pekan depan insya Allah Rabu tetap. Nah, hari yang keduanya nanti akan saya share. Demikian ya teman-teman, kita sepakat ya. Baik, enggak usah ketok palu ya. Baik, lanjut saja. Ini kita ke bahas dulu di apa namanya? Kita kenali dulu ya mata kuliah di kontennya dari Aljabar Linear Elementer 2. Teman-teman, sebelum lihat share screen oleh Mas Arul ya. Ini kita cek dulu silabus materi kita selama 18 kali pertemuan. Nanti insya Allah kalau kita buat 2 kali pertemuan cukup nih. Sehingga kita bisa banyak latihan untuk persiapan UAS dan juga untuk persiapan tugas 1, 2, dan 3. Saya bacakan ya teman-teman. Teman-teman sambil bisa lihat di file Word yang saya kirim. Ini Mas Roni, maaf ya. Saya nggak bisa share screen untuk silabusnya ya, Mas Ron. Oh gitu, Mas Arul saya kirim ya. Enggak, maksudnya di sini nggak ada soalnya dia. Oh gitu. Atau saya Apakah perlu? Coba lagi ya. Baik, saya kirim ya. Iya. Baik, maaf sebelumnya. Saya kirim di grup ini aja, pengajar. Oh, udah bisa Mas Ron? Udah bisa. Ada, sudah ada. Ada, lagi dibuka dulu. Itu lumayan juga. Lumayan loading ini. Iya. Iya nih punya saya juga agak loading nggak tahu sinyalnya kenapa nih. Untuk teman-teman terlihat tidak? Bisa ngelihat ya. Sebentar. Baik, sambil lihat milik masing-masing bisa jadi juga bisa lihat di share screen oleh Mas Arul ya teman-teman. Saya mulai bacakan.
Ya, itu dia. Untuk hari ini kita akan bahas ruang vektor dan ruang bagian linear. Ini ada di modul 1 KB1. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK ada di awal modul ya. Kemudian untuk pertemuan kedua nanti kita akan bahas kombinasi linear dan kebebasan linear. Ini juga materi penting karena ini menjadi konsep saat teman-teman belajar mata kuliah aljabar 2 nanti. Begitu juga dengan basis dimensi, ini juga akan kita bahas di aljabar 2 di pertemuan ketiga. Kemudian untuk di modul 2 KB1 kita ada perkalian skalar, KB2 ada panjang vektor dan sudut antar dua vektor. Ini pernah kita pelajari di SMA. Kemudian ada basis ortogonal, ini di modul 2 KB3. Kemudian ada proyeksi ortogonal, modul 3 KB1, ini juga pernah kita pelajari di SMA. Kemudian ada pengortogonalan Gram-Schmidt, ini juga belum dipelajari di SMA. Hampiran terbaik, ini juga ada hubungannya dengan metode numerik nanti. Ini kita pelajari di modul 3 KB3. Kemudian pemetaan linear, ini ada di modul 4 KB1. Ini juga akan dipelajari di aljabar 2 nanti. Kemudian ada matriks untuk pemetaan linear. Ini modul 4 KB2 juga akan dipelajari di mata kuliah aljabar 2. Inti dan ruang peta, ini juga akan dipelajari di aljabar 2, modul 4 KB3. Kemudian ada perubahan basis di modul 5 KB1, vektor eigen dan nilai eigen di modul 5 KB2. Ini juga menjadi dasar untuk mata kuliah aljabar 2. Kegandaan aljabar dan geometri ini ada di modul 5 KB3. Sementara di modul 6 KB123 kita temukan matriks yang dapat diagonalkan dan matriks ortogonal serta pendiagonalan ortogonal. Yang mana matriks yang dapat diagonalkan ini juga nanti ada hubungannya dengan materi matriks diagonal yang pernah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu materi di aljabar linear elementer 1. Baik. Ini ya Mas Ron. Sebelumnya Mas, satu lagi. Sebelumnya. Terus sebelumnya lagi? Ya, cukup. Yang ini Mas. Ya, makasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, karena materi kita di silabus ini ada ruang vektor dan ruang bagian linear, yang mana materi ini ada di modul 5 aljabar linear elementer 1. Saya akan coba untuk mengulas kembali teman-teman. Bukan berarti saya underestimate dengan pemahaman teman-teman, mohon maaf. Bukannya juga meniadakan kemampuan teman-teman, tetapi akan lebih baik kalau kita mereview, recalling kembali materi yang sudah pernah kita pelajari. Khawatir ada beberapa konsep yang kita sempat lupa. Saya lihat ini di modul 1 aljabar linear elementer 2 ini materinya banyak dari sini. Maka dari itu, sebelum ke sana, saya mau ngingetin teman-teman dulu ruang vektor 2 dan ruang vektor 3 yang menjadi dasar untuk pembahasan modul 1 aljabar linear elementer 2. Teman-teman sekalian, saya tidak perlu menjelaskan apa R2, R3 karena teman-teman sudah pernah belajar ini. Di fisika dulu ya, kita sudah belajar ada ruang R2 dan ruang R3 yang sering kita pakai dalam materi kuat listrik, kuat medan magnet juga pernah kita pelajari. Di sini materi kita akan saya coba mengingatkan kembali. Tinjauan kita bukan di tinjauannya fisika ya, kita tinjau dari sisi matematika.
di awal dulu, waktu teman-teman belajar ini di ALE 1, teman-teman diajak untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat ruang vektor R2, R3, bagaimana menentukan kesamaan dua vektor, bagaimana cara menjumlahkan dua vektor, mengalihkan vektor dengan bilangan skalar. Kemudian teman-teman juga menentukan bahwa suatu vektor ini adalah suatu kombinasi linear himpunan vektor atau bukan. Kemudian menentukan bahwa himpunan vektor itu membangun, merentang, membentang di R2 dan R3. Kemudian menentukan bahwa suatu himpunan bagian merupakan ruang bagian linear atau tidak. Kemudian ada juga kebebasan linear suatu himpunan vektor. Kemudian apakah suatu himpunan vektor merupakan basis atau tidak. Yang ke-10, 11, persamaan parameter garis. Dan yang terakhir adalah parameter bidang. Ini yang juga ada hubungan dengan kalkulus, teman-teman. Baik, Mas Arul langsung ke B1 modul ALE 1. Sudah, Mas. Oke, siap. Teman-teman, kita pelan-pelan ya. Mohon maaf, ini mungkin nanti agak bertele-tele, tetapi ini juga demi demi pemahaman teman-teman juga, supaya pembahasan kita di modul 1 dari ALE 2 bulat dan utuh ya teman-teman. Bismillah, semoga ini bisa selesai pada malam hari ini. Saya mulai teman-teman, ya, dari mulai halaman 5.2. Teman-teman bisa menyimak ya dari depan. Ini baik. Nah, kita berkenalan dengan ruang vektor 3, teman-teman. Di sini dimulai dengan vektor yang berpangkal pada titik asal dan koordinat. Di sini kita akan mengenal apa itu vektor. Kita paham bahwa dalam fisika vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah. Jadi tidak hanya dia mempunyai besaran yang mempunyai nilai saja atau skalar, tetapi juga mempunyai arah. Sebentar. Mohon maaf, sebentar ada. Saya lanjutkan. Nah, biasanya secara grafis vektor itu dilambangkan dalam sebuah garis berarah, di mana misalnya ada sebuah titik pangkal berasal vektor itu adalah A, kemudian arah vektor ujungnya adalah B, sedangkan besaran vektor itu adalah dari titik A ke B. Jadi kalau misalkan kita gambar sebuah vektor AB, A sebagai titik pangkal atau titik asal dari mana vektor itu berasal, sedangkan titik B adalah ujung atau arah dari vektor tersebut. Sedangkan besarnya vektor tersebut adalah AB. Misalkan besarnya vektor AB adalah 5 Newton, maka 5 Newton ini bermula dari A sampai ke B. Biasanya penulisan vektor ini teman-teman bisa ditulis dengan huruf kapital atau juga bisa menggunakan huruf kecil. Kalau untuk huruf kapital biasanya kita tulis dengan garis di atasnya. Misalkan vektor AB, maka bisa kita tulis dengan AB bergaris lurus atas. Sementara kalau kita gunakan huruf kecil, misalnya vektor AB ini diwakili oleh vektor A kecil, maka vektor A kecil ini cukup kita tulis dengan A garis atas, kemudian A garis bawah, bisa juga dengan A kecil A bawah, atau cukup juga kita tulis dengan menggunakan huruf A kecil ditebalkan. Seperti itu teman-teman. Saya lanjutkan. Kemudian ada konsep berikutnya bahwa vektor yang panjang dan arahnya sama disebut dengan vektor ekuivalen. Nah, ini teman-teman, kita akan lihat tanpa harus mengukur secara matematis, kita bisa melihat di halaman 5.4, gambar 5.1.2, bisa dikatakan seluruh vektor yang ada di sini adalah vektor yang arahnya sama dan dipastikan besarnya juga sama.
Sehingga semua vektor ini adalah vektor yang ekivalen. Terus berikutnya, jika kita memindahkan vektor dengan tidak mengubah panjang dan arahnya, dianggap juga tidak akan mengubah vektor itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita geser ya, kita ambil, taruhlah vektor sebelah kiri, ini kita geser ke kanan terus, maka di sini kita tidak akan mengubah panjang vektor itu dan arah vektor itu. Tetapi kalau teman-teman rubah misalnya vektor ini, ambil taruhlah vektor yang paling kanan ya, kita rubah arahnya misalnya ke bawah, maka vektor ini tidak akan ekivalen dengan vektor sebelumnya. Mengapa teman-teman? Karena vektor ini sudah berubah arah. Sehingga vektor ini dengan vektor sebelumnya tidak ekivalen. Itu yang konsep kedua. Konsep ketiga, teman-teman, setiap vektor kita anggap berpangkal pada titik asal koordinat. Jadi seperti yang kita ketahui, misalnya tadi adalah vektor AB bertitik pangkal pada A misalnya. Maka vektor yang bertitik pangkal seperti ini disebut dengan vektor posisi atau vektor tempat. Nah, misalnya kita lihat di sini ada ilustrasi sebuah vektor posisi di R2. Kita katakan R2 karena memang vektor ini terletak di dua sumbu koordinat ya, yaitu sumbu X dan Y. Kita lihat juga ada vektor posisi di R3, teman-teman. Nah, ini kita menemukan ada vektor X, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kita lihat, teman-teman, notasi vektornya. Di vektor posisi R2, kita lihat sebuah titik A, titik ujung vektor OA, yaitu terletak di antara A1 dan A2, di mana A1 ini ada di sumbu X dan A2 ada di sumbu Y, teman-teman. Sehingga vektor posisi titik A yang terletak di koordinat A, A1 dan A2, atau X1 dan Y1, ini bisa kita sebut dengan vektor A dengan menggunakan huruf tebal sama dengan OA. Yang biasanya vektor posisi ini kita nyatakan dalam pasangan berurutan komponennya, atau bisa disebut dengan matriks kolom ya, yaitu A1, A2 sama dengan A, matriks kolom A1 dan A2. Sedangkan di R3 ini di halaman 5.5 dan akhir dari halaman 5.4, teman-teman. Karena di R3 otomatis anggota dari vektor posisi OA nanti terdiri atas 3 unsur, teman-teman, yaitu A1, A2, dan A3. Sangat mudah untuk dipahami, teman-teman. Bisa jadi A1 ini ada di X, A2 ada di sumbu Y, dan A3 ada di sumbu Z. Penulisannya masih tetap sama. Titik A, koordinat titik A ini bisa kita tulis menjadi vektor A tebal, atau kita tulis dengan vektor posisi OA, di mana O sebagai titik pangkalnya dan A adalah ujung dari vektor tersebut. Sehingga kalau misalkan kita tulis komponennya, ada 2 cara. Yang pertama kita tulis dalam bentuk pasangan berurutan, dan yang kedua dengan menggunakan matriks kolom. Dengan pasangan berurutan, vektor posisi OA ini kita tulis buka kurung biasa A1, A2, dan A3. Sementara kalau kita transpose ya menjadi matriks kolom, maka matriks A ini menjadi matriks kolom transpose A1, A2, dan A3. Perlu teman-teman ketahui bahwa nilai dari vektor ini, komponen dari vektor K ini meliputi K1, 2, 3. Artinya untuk nilai K sebagai indeks dari unsur vektor A ini berbentuk bilangan asli. Tidak diperkenankan negatif, tidak diperkenankan bilangan bulat, dan seterusnya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya,
pertanyaan menantang ya untuk lanjut di materi sistem koordinat kartesius di R3. Di sini nanti kita akan temukan sifat-sifat vektor di R3. Pertanyaannya begini, kapan penggunaan vektor sebagai matriks kolom atau pasangan terurut tidak ada keharusan mensyaratkan kondisi tertentu? Sehingga kadang-kadang kita menggunakan pasangan terurut komponen ya, kadang-kadang juga kita menggunakan matriks kolom. Nah, jadi permasalahannya muncul kapan penggunaan vektor matriks kolom atau pasangan berurutan tidak ada keharusan atau mensyaratkan kondisi tertentu. Jadi kapan ya kita menggunakan penulisan vektor kolom pada R3 dan kapan kita bisa menggunakan penulisan pasangan berurutan di R3. Nah, jawaban ini nanti akan kita temukan di sifat-sifat berikutnya. Saya lanjutkan. Bagian B, sistem koordinat kartesius di R3. Kita ketahui teman-teman ya, bahwa sistem koordinat kartesius di R3 dengan mudah kita tulis menjadi R kali R kali R, kan begitu teman-teman. Sehingga misalkan di R pertama adalah anggotanya terdiri dari X bilangan, sementara di R2 kita punya XY bilangan, dan di R3 kita punya XYZ bilangan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa R3 ini mengandung atau terdiri dari bilangan X, Y, Z. Secara roster ya, secara aturan bisa kita tulis anggota dari vektor di R3 terdiri atas X, Y, Z, di mana X ini anggota R, Y juga anggota dari R, dan Z juga anggota dari R. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa X tidak hanya termasuk anggota di R1 atau Y adalah anggota semata-mata di R2 saja, tetapi baik X, Y, Z menyusun anggota dari R3. Nah, akibatnya pada sistem koordinat kartesius R3 ini, kalau misalkan kita ambil suatu titik nol dalam ruang sebagai titik asal koordinat ini atau titik pangkal, kemudian kita ambil 3 garis bilangan yang saling tegak lurus melalui titik pangkal tadi, yaitu 0, yaitu melewati sumbu X, melewati sumbu Y, dan melewati sumbu Z ya. Maka setiap pasangan dari 2 sumbu koordinat ini akan bentuk bidang yang disebut dengan bidang koordinat. Dengan mudah ya, bidang koordinat ini bisa kita tulis adalah bidang XY, bidang XZ, dan bidang YZ. Di mana hal ini tidak mengesampingkan penamaan XZ, teman-teman. Nah, maka dari itu nanti ya kita akan terbiasa mengenal anggota dari vektor di R3 ini, kita tulis dengan X1, X2, dan X3. Seperti teman-teman kalau belajar di pemrograman linear ya. Jadi kita kalau di bangku sekolah dulu kan persamaan 2 variabel itu kita mengenal XY begitu ya. Tetapi di aljabar di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa S1 pendidikan dan matematika atau di matematika murni seperti kita saat ini, kita diperkenalkan dengan sistem X1, X2, dan X3. Ini bisa kita cek teman-teman, bidang yang saya maksud tadi itu ada di halaman 5.4, gambar 5.1.3, dan titik 3B. Ini ada bidang XY, ada bidang YZ, dan ada bidang XZ. Seperti itu. Saya lanjutkan teman-teman ya. Kalau misalnya kita ambillah, taruhlah bidang kertas ini sebagai bidang YZ, sebagai sumbunya adalah Y, biasanya diambil garis mendatar ya teman-teman. Sumbu Z akan pasti sebagai garis vertikal. Arah positif sumbunya Y ke kanan, arah positif
sumbu Z ke atas. Sumbu X ini akan tegak lurus pada bidang kertas, arah positifnya ke depan. Sedangkan sistem koordinat dengan pengaturan sumbu-sumbu seperti ini kita sebut dengan sistem koordinat tangan kanan, teman-teman ya. Baik. Untuk pembahasan berikutnya kita akan terbiasa menggunakan sistem koordinat tangan kanan, teman-teman, yang ada pada halaman 5.4 gambar 5.1.3b. Untuk membantu teman-teman membayangkan vektor R3, saya harapkan teman-teman selalu mengimajinasi dan membayangkan vektor posisi di R3 itu pada halaman 5.4 gambar 5.1.3b. Memang di sini ada terjadi perbedaan. Kalau pada di gambar vektor posisi R2, kita melihat sumbu X ada di sebelah kanan, sementara Y adalah vertikal. Ketika kita belajar di vektor posisi R3, kita melihat letak X ini menjadi ada di diagonal ya bentuknya, sementara sumbu Y dan sumbu Z saling tegak lurus. Tapi kalau teman-teman berimajinasi, sebenarnya sumbu X dan Y tidak berubah, teman-teman. Kalau misalkan kita putar 90 derajat dari sumbu Z ke arah kiri, maka kita temukan bahwa sumbu X ini mendatar, sementara sumbu Y adalah vertikal dan seterusnya. Saya harapkan teman-teman lebih banyak mengimajinasikan R3 menggunakan grafik ini ya, teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman untuk masuk ke sifat-sifat bidang R3, teman-teman. Saya lanjutkan. Misalnya kalau di R2 ini kita bagi menjadi 4 bagian oleh sumbu koordinat ya, teman-teman. Jadi ada sumbu X positif, sumbu X negatif kanan kiri, dan sumbu Y atas positif dan sumbu Y bawah negatif. Yang kita kenal itu di persamaan trigonometri sebagai kuadran 1 itu ada X Y positif, kuadran 2 X negatif Y positif, kuadran 3 ada X negatif Y negatif, dan kuadran 4 ada Y negatif dan X positif. Teman-teman saya yakin sudah paham ya, teman-teman. Maka pertanyaannya bagaimana dengan ruang R3? Nah, ruang R3 ini kita bagi jadi 8 bagian, teman-teman. Jadi yang membagi menjadi 8 bagian R3 ini adalah bidang koordinat XY, koordinat XZ, dan koordinat YZ. Dengan mudah kita temukan, dengan mudah teman-teman bisa kita tulis 8 bagian ini dengan cara 2 pangkat 3, teman-teman. Sehingga sama dengan 8. Nah, ruangan-ruangan ini tidak lagi kita sebut sebagai kuadran ya, teman-teman. Karena istilah kuadran ini adalah ruangan-ruangan yang dibagi oleh 4 bagian pada R2. Sedangkan pada R3, ruangan-ruangan ini kita sebut dengan oktan, di mana oktan ini menunjukkan bilangan ke-8 ya dalam bahasa Yunani. Baik, untuk oktan pertama, teman-teman, kita tulis seperti ini. X, Y, Z, himpunan vektor posisi oktan pertama, ruang pertama X, Y, Z, di mana X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0, dan Z lebih besar daripada 0. Sedangkan oktan kedua adalah beranggotakan X, Y, Z, di mana X ini kurang dari 0, Y itu lebih besar daripada 0, dan Z lebih besar daripada 0. Nah, saya minta teman-teman sekarang boleh kirim di grup untuk melanjutkan oktan ketiga, oktan keempat, oktan kelima, 6, 7, dan 8. Saya tunggu teman-teman. Silakan membuat ruang kuadran di masing-masing oktan ya. Kalau di kuadran 1, 2, 3, 4 itu untuk ruang bagian dari R2. Sekarang coba teman-teman dengan permisalan dan konsep yang telah kita baca bersama-sama tadi, teman-teman silakan membuat penulisan raster ya, seperti pada halaman modul 5.6. Nah, itu bagaimana cara menentukan anggota himpunan di masing-masing oktan. Oktan 1 seperti ini dan oktan 2 seperti itu. Nah, sekarang coba teman-teman lanjutkan
untuk menulis oktan ke 3, 4, 5, 6, dan 7 sampai 8. Setelah teman-teman menemukan, silakan di-share di grup kita, di grup Ali 2, teman-teman. Silakan, saya tunggu. Teman-teman bisa menggunakan konsep yang ada di gambar 5.4, teman-teman. Ada di halaman 5.4, gambar 5.1.3b. Nah, di situ kita lihat jelas sekali di mana letak vektor posisi bidang X, kemudian bidang garis Y, dan bidang garis Z. Nah, teman-teman bisa menggunakan sedikit daya imajinasi ya untuk membuat notasi raster bagaimana oktan 3, 4, 5, dan oktan 6. Silakan teman-teman, saya tunggu. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa share di grup kita di Ali 2. Silakan, mungkin tidak perlu menunggu sampai lengkap. Teman-teman bisa mengirim anggota himpunan di oktan 3 terlebih dahulu, boleh. Habis itu ada yang nanti nyusul di oktan ke-4, oktan ke-5, oktan ke-6, 7, sampai di oktan 8, teman-teman. Silakan. Teman-teman bisa menuliskan, saya tunggu. Ya, silakan teman-teman. Saya tunggu. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Baik. Saya bacakan kembali. Untuk oktan pertama, kita lihat di situ ada X-nya lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0, dan Z-nya lebih dari 0. Berarti di oktan pertama ini semuanya bernilai positif. Kemudian kita lihat di oktan kedua, ruang kedua dari R3, X kurang dari 0, kemudian Y-nya lebih dari 0, dan Z-nya juga lebih dari 0. Berarti di sini posisi X-nya bernilai negatif, sementara Y dan Z-nya bernilai positif. Silakan teman-teman. Nanti kita juga akan bahas implikasi ya, akibat-akibatnya. Jadi kalau di oktan pertama semuanya bernilai positif, di oktan kedua akibatnya di sini hanya X yang bernilai negatif, sementara Y dan Z bernilai positif. Ya, sudah masuk ini dari Mbak Dea ya. Kita lihat. Oke. Baik, kita lihat oktan 3. Di sini X-nya kurang dari 0, Y-nya kurang dari 0, dan Z-nya lebih dari 0. Baik, mungkin bisa disampaikan Mbak, diketikkan di chat apa alasannya begitu. Nah, ini juga ada Mbak Umi Wasita ya. Sudah lebih lengkap lagi ini. Alhamdulillah. Baik, ini saya lihat oktan. Baik, ada sedikit perbedaan pendapat nih dengan jawabannya Mbak Dia. Mbak Umi Wasita di sini menuliskan bahwa di oktan 3 X-nya itu positif. Nah, sementara Y-nya yang negatif, Z dan X-nya positif. Nah, ini berbeda dengan jawabannya Mbak Dea. Mbak Dea mengemukakan bahwa nilai X dan Y-nya bernilai negatif. Yang positifnya adalah Z. Sementara Mbak Umi Wasita menyampaikan bahwa yang negatif hanya Y. X dan Z-nya adalah positif. Sementara saya tampung dulu sambil menunggu jawaban teman-teman yang lain.
adakah yang mau menambahkan? Baik, saya mulai dulu dengan jawaban Mbak Dea. Mbak Dewa mungkin bisa di-unmute. Mungkin ada alasan mengapa Mbak Dea di sini penulisan oktan 3 menggunakan pola hanya Z yang positif, sedangkan X dan Y bernilai negatif. Bisa menggunakan tinjauan gambar Mbak Dea, atau juga mungkin dengan voice, deskripsikan juga boleh. Silakan Mbak Dea. Atau mungkin nanti bisa menggunakan forum chat juga boleh. Tapi kalau dirasa memang lebih ringkas ya, pakai voice saja Mbak. Silakan. Silakan Mbak Dea. Mbak Dea Adelia ya. Silakan di-unmute menyampaikan. Silakan Mbak Dea. Atau mungkin bisa di forum chat. Oke. Headsetnya rusak ya. Baik, silakan Mbak. Lewat chat. Untuk Mbak sambil nunggu Mbak Dea mengemukakan pendapatnya, Mbak Umi Wasita mungkin bisa membantu menyampaikan alasan Mbak mengapa Mbak ini berbeda pendapat dengan Mbak Dea. Silakan. Sebentar Pak, masih ada yang mau dirubah lagi. Oke, silakan. Masih ada waktu. Boleh menanti sambil pakai voice ya. Terus kemudian bisa menggunakan deskripsi, bisa juga nanti bisa dengan gambar begitu. Atau bicara di sini juga bisa kali ya, Mas Ron ya? Ya, boleh. Lebih bagus lagi kalau langsung di Zoom kita ini. Sehingga bisa bisa diperdengarkan oleh teman-teman yang lain. Saya lagi teman-teman juga sekali lagi untuk menjawab permasalahan ini, teman-teman cukup melihat pada gambar 5.1.3b ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa berimajinasi begitu, di manakah letak dari masing-masing oktan 1, oktan 2, kemudian oktan 3 teman-teman. Silakan teman-teman berimajinasi di situ. Teman-teman akan bisa melihat nanti gimana letaknya. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z begitu teman-teman. Silakan. Teman-teman sebagai tambahan, kalau kita ngomong ruang vektor ya teman-teman. Kalau kita ngomong ruang vektor R2, kita akan bertemu dengan bidang. Kalau kita ingat bidang, maka kita akan menemukan ada segi 3, segi 4, dan seterusnya. Kalau kita ngomong R3, hubungannya dengan dimensi 3, teman-teman. Berarti hubungannya dengan bangun ruang ya. Ada polihedron, tetahedron, seperti itu. Kalau teman-teman belajar kimia, kita akan menemukan gambar-gambar senyawa ya, yang bentuknya itu ada yang kayak bentuknya limas, ada bentuknya prisma, yang semua gambar-gambar ini adalah dibentuk oleh ruang vektor di R3 teman-teman. Monggo silakan teman-teman bisa berimajinasi begitu, segera bisa dikirim untuk bagaimana penulisan di oktan 1, oktan 2, dan oktan 3. Silakan teman-teman, masih saya tunggu. Boleh, walaupun tidak lengkap, boleh juga kok langsung ke kita ke oktan 3 aja deh satu-satu. Oktan 3 gimana? Oktan 4 gimana? Satu dulu deh. Silakan. Ini antara Mbak Dea dengan Mbak siapa? Mbak Umi Wasita ya. Mungkin yang lain masih mengamati, oke nggak apa-apa. Mungkin yang sudah paham, yang sudah bisa ngetik di forum chat. Ya, ini ada Mbak Lani ya. Betul Mbak Lani ya. Mbak Lani.
Baik. Di sini saya lihat oktan 3. Nah, oktan 3 Mbak Lani ini mirip sama ya. Sama dengan jawabannya dari beda ya. Oh, beda ya. Oh, sama dengan jawabannya Mbak Dea. Oke. Jadi jawabannya Mbak Lani sama dengan jawabannya Mbak Dea. Oke, silakan mungkin Mbak Lani mau menyampaikan, boleh di-unmute dengan dasar apa begitu, bagaimana cara menentukan di oktan 2 Mbak Lani, Mbak Maulani ya. Itu vektor posisi R3XYZ di oktan ketiga, XY-nya bernilai negatif dan Z-nya bernilai positif. Silakan Mbak Lani. Silakan. Saya lihat sudah di-unmute. Sambil kita menunggu jawabannya Mbak Dea dengan Mbak siapa tadi? Dengan Mbak Umi Wasita ya. Oke, maaf di Zoom terkendala sinyal. Nah, ini Mbak Dea, saya bacain ya. Kalau menurut imajinasi saya, dari letak titik koordinatnya Pak, untuk X dan Y mengarah ke arah negatif, dan Z mengarah ke arah positif. Boleh Mbak, memang kalau belajar belajar linear ini memang agak sedikit, bukan agak sedikit ya, sering kita berimajinasi memang agak abstrak. Oke, boleh. Saya belum mengatakan ini istilahnya benar atau salah ya teman-teman. Mari kita beranalogi dalam belajar aljabar, karena memang di aljabar 2 ini lebih abstrak nih daripada aljabar 1. Di aljabar 1 kita lebih banyak bisa menghitung ya kondisi real, tapi kalau di sini kita lebih banyak sudah mulai beranalogi abstrak teman-teman. Ya, saya bagus Mbak. Ini analoginya menggunakan sederhana saja sih, kata Mbak Dea. Kalau menurut imajinasi saya, dari letak titik koordinatnya Pak, betul, untuk X dan Y-nya mengarah ke negatif kata beliau. Dan Z-nya mengarah ke arah positif. Kita cek ya teman-teman di gambar yang tadi. Nah ini dalam imajinasinya Mbak Dea, untuk di oktan ketiga itu terlihat bahwa X dan Y-nya ke arah negatif. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. XY-nya mengarah ke negatif, sementara Z-nya mengarah positif. Oke. Apakah Mbak Dea kira-kira berimajinasi seperti saya nggak sih ya? Kira-kira loh ya. Kira-kira. Mas Fian, saya butuh asistensi ini. Bisa ambilkan kertas tuh. Yang sebelah sini. Ada kertas. Ini. Ini yang putih, di bawahnya mau kena tuh. Ini Mbak siapa ini ya? Mbak Ani ya. Oke, Mbak Ani sudah mengirim gambar nih. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Memang enggak apa ya, menggambar abstrak memang begitu. Ini coba saya juga mau buat sketsa nih teman-teman. Oke. Ya, saya buat sketsa nih. Ini ada X, ini Y, sebentar ya. Ada Z, ini ada X negatif, ini ada Y negatif, ini ada apa namanya? Ada Z negatif. Oke. Sebentar ya teman-teman ya.
Kayaknya jangan-jangan gambarnya Mbak siapa tadi ini? Mbak Ani kayaknya mirip dengan gambar saya deh nanti ini. Ini selesai. Hampir sama dengan gambar saya kayaknya. Nah, ini ada logika nih, lebih real ya Mbak Lani ya. Beliau menyampaikan oktan 1, 2, 3, 4 ada di atas bidang XY, betul sekali. Sementara oktan 5, 6 bawah bidang ini kita temukan ada Z-nya bernilai negatif. Bagus sekali teman-teman. Terima kasih Mbak Lani, terima kasih Mbak Dea, dan terima kasih ke Mbak siapa tadi ya? Ada Mbak Lani, Mbak siapa? Mbak Dea, kemudian ada Mbak Lani dan ada Mbak Umi Wasita. Baik, jadi ini konsep yang tepat bisa kita terima dari penjelasan Mbak Lani, teman. Oktan ketiga ini terletak di daerah belakang bar 5.13b sebelah kanan ya. Sementara oktan 2 ada di sebelah kiri. Sehingga kita melihat ada X positif, Z positif, dan Y-nya negatif. 1, 2. Kemudian ada juga oktan ketiga di belakang itu ada Y negatif, ada X negatif, ada Z positif ya. Kalau misalkan kita putar searah jarum jam, maka ini bertentangan dengan arah kuadran pada R2 ya teman-teman. Jadi kalau ingin menentukan letak oktan, kita gunakan juga teori yang sama pada kuadran R2. Jadi kita gunakan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, teman-teman. Jadi arahnya bukan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Jadi misalkan kalau ini di R3, bukan ke belakang ya teman-teman, tapi ke arah kiri. Sehingga di kuadran 2 ini, oktan kedua ini ada di sebelah kiri dari kuadran dari oktan 1, yaitu dibatasi oleh garis X positif, Y negatif, dan Z positif. Kemudian kuadran 3 itu ada di Y negatif, X negatif, dan Z positif. Kuadran 4 itu pas di belakang dari oktan keempat itu di belakangnya pas oktan 1, teman-teman. Yaitu dibatasi oleh Y positif, X negatif, dan Z positif. Sementara itu untuk oktan kelima tepat di bawahnya oktan ke-1, kemudian oktan ke-6 tepat di bawahnya oktan kedua, kemudian ada lagi oktan ke-7 tepat di oktan ketiga di bawahnya, dan oktan ke-8 1, 2, 3, 4. Di sini ada oktan ke berapa? 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Jadi nanti oktan ke-8 tepat di bawahnya oktan ke-1
1, 2, 3, 4. Ya, keempat. Baik. Jadi kalau misalkan kita gambar satu-satu, oktan 1, kita punya gambar seperti ini, teman-teman. X, Y, Z. Kemudian oktan 2, kita punya X negatif, ada Y, ada Z. Nah, ini saya gambar lagi ya, teman-teman, biar tidak bingung. Oktan ketiga, saya gambarkan lagi. Di sini ada X negatif, kemudian ada Z, dan ada Y negatif. Oktan keempat, kita punya Z, kemudian kita punya X positif, dan Y negatif. Saya kirim ya teman-teman di grup. Nah, itu teman-teman. Ini mungkin lebih bisa dipahami kalau kita gambar satu-satu ya. Letak oktan 1, letak oktan 2, letak oktan 3, dan letak oktan 4. Coba yuk teman-teman juga mulai gambar nih. Gimana nih? Kalau gambarnya oktan 5, kemudian ada gambar di oktan 6, dan ada lagi gambar di oktan 7, dan gambar di oktan 8. Mungkin teman-teman bisa gambar seperti saya. Satu-satu. Kita gambar satu-satu tuh. Gambar oktan 5, oktan 6, oktan 7, dan oktan. Tahu bahwa oktan 5 itu ada di bawahnya oktan 1, teman-teman. Coba gimana? Kira-kira ilustrasinya seperti apa, teman-teman? Oke. Kemudian oktan 6-nya ada di sini. Kemudian oktan 7-nya ada di bawahnya oktan 3 ya. Silakan teman-teman bisa dikirim di grup. Dan oktan yang terakhir, oktan ke-8. Oke. Apakah sudah selesai, teman-teman? Ada yang sudah selesai menggambar? Oktan 1, 2, 1 sudah, 2 sudah, 2 belum ya? Oktan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan. Mungkin pertemuan malam ini kita batasi sampai nanti membahas oktan ya. Silakan teman-teman, ada yang sudah selesai? Bisa dikirim di grup. 1, 2, 3, 4 sudah ya saya gambar ya. Untuk oktan yang ke 5, 6, 7, 8. Sudah saya kirim di grup juga. Kira-kira jawaban teman-teman sama enggak tuh dengan jawaban saya? Nah, dari sini teman-teman, kita bisa melihat bahwa sebentar. Mas Arul, masih stay tune? Iya Mas, Baik. stay. Saya kirim gambar saya ya Mas ya. Oh, boleh. Nanti tolong di share screen kan ya. Oke, siap Mas. Sebentar. Jadi biar lebih enak nih. Oke, saya kirim di forum pengajar Mas. Oke, siap Mas. Itu sudah urut gambarnya. Tolong di share screen.
Nah, sudah kelihatan, Mas. Nah, yang ini betul. Nah, ini teman-teman. Jadi kita lihat di oktan kedua. Baik, ini ada yang bingung katanya gambarnya. Masih bingung. Bentar, siapa yang bingung nih? Bentar. Mbak Lia. Masih bingung ya gambarnya ya? Baik. Ini coba kita lihat. Coba digambar ke satu nih, oktan satu nih. Oktan satu ini kan ada garis X positif ke kanan, ada Y ke depan misalnya gitu ya, positif, dan ada Z ke atas positif. Nah, otomatis kalau kita mau nyari oktan kedua, kita tarik aja garis X ke kiri. Nih, garis X ke kiri. Sehingga jadi apa? X negatif. Kan gitu. Nah, jadi ruang oktan kedua ini ada di sebelah kiri dari ruang oktan pertama. Artinya, kalau kita ingin mencari ruang oktan kedua nih, yang kedua nih, kita butuh satu garis lagi, yaitu garis kepanjangan dari X positif. Kira-kira garis apa itu, teman-teman? Garis X negatif, bukan? Nah, sehingga di ruangan kedua ini, oktan kedua ini, kita temukan X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya positif. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke ruang oktan ketiga. Ruang oktan ketiga di mana? Sesuai dengan aturan yang saya sampaikan tadi, karena kita menghitung oktan itu sesuai dengan berlawanan arah jarum jam ya teman-teman ya. Dari kanan ke kiri, maka kita lanjutkan lagi itu. Ruang oktan ketiga di mana? Ruang oktan ketiga itu ada di belakangnya ruang oktan kedua, teman-teman. Berarti ada di belakangnya. Nah, kalau di belakangnya yang tampak adalah garis negatif Y, Y negatif ya, dan sumbu Z positif. Mas Roni sinyalnya. Ada telepon. Ada apa namanya? Ada telepon masuk, mohon maaf. Ya, lanjut lagi Mas Arul ya, maaf ya. Lanjut ke Mas. berikutnya. Jadi untuk oktan ketiga ada di belakangnya dari oktan kedua. Kalau kita lihat di belakangnya oktan kedua, kita butuh satu garis lagi tuh, yaitu garis kelanjutan dari sumbu Y. Kalau tadi yang di depan adalah sumbu Y positif, berarti untuk oktan ketiga Y-nya bernilai negatif. Seperti itu. Setelah dari oktan ketiga, kita bergeser tuh, berputar tuh ke oktan keempat. Nah, di oktan keempat kita melihat Y-nya sudah negatif, Z-nya positif. Kita butuh satu garis lagi, yaitu sumbu X. Nah, sehingga kita lihat di oktan keempat ini, X bernilai positif, Y-nya negatif, dan Z-nya positif. Atau dengan kata lain, X lebih dari 0, Y-nya kurang dari 0, dan Z-nya adalah lebih dari 0. Lanjut Mas, yang share screen di halaman kedua. Gambar kedua. Baik, Mas. Ya, betul. Agak kabur ya gambarnya. Yang paling atas tuh. Nah, sekarang oktan kelima. Oktan kelima 678 tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lia ya. Betul, ada di bawahnya sumbu X, Y, Z. Nah, berarti oktan kelima ini tepat di bawahnya oktan pertama. Karena tepat di bawahnya oktan pertama, kita butuh satu garis lagi, yaitu garis koordinat atau garis kartesius Z negatif. Sehingga kita lihat di oktan kelima ini, XY-nya bernilai positif,
Z-nya bernilai negatif. Dengan kata lain, Y dan X lebih dari 0, Z-nya yang kurang dari 0. Kemudian oktan ke-6. Oktan ke-6 kita geser ke sebelah kiri. Ada di bawahnya oktan kedua. Nah, yang sebelah ini, Mas. Yang pojok nih. Nah, betul Mas Arul. Nah, berarti di situ kita butuh apa? Oh, kita udah tadi udah punya Y positif dan Z negatif. Kita tarik sebuah garis lagi, yaitu garis garis Y negatif. Sehingga di oktan ke-6 ini kita punya X-nya positif, Y-nya negatif, dan Z-nya negatif. Jadi Y dan X-nya adalah kurang dari 0, sementara Y dan Z-nya kurang dari 0, sementara X-nya adalah lebih dari 0. Terus ke bawah lanjut ada oktan 7. Oktan 7 di mana? Oktan 7 ini tepat di bawahnya oktan ketiga. Kita udah punya apa tadi? Oh, kita udah punya Z negatif sama X negatif. Berarti karena memang si oktan ke-7 itu ada di bawahnya oktan ketiga, ya, maka ada persamaan tuh dengan oktan ketiga. Apa persamaannya? Persamaannya adalah X-nya negatif dan Y-nya negatif. Karena oktan ke-7 ada di bawahnya oktan ketiga, maka yang kita pakai bukan Z positif, tapi Z yang negatif. Sehingga di oktan ketiga ini semuanya negatif. Artinya X kurang dari 0, Y kurang dari 0, dan Z kurang dari 0. Nah, terakhir oktan ke-8. Oktan ke-8 ini tepat di bawahnya oktan ke-1, 2, 3, 4. Oktan ke-4. Nah, oktan ke-4 tadi kita melihat Y-nya positif, sementara X-nya negatif. Nah, karena memang oktan ke-4 itu Z-nya positif, tidak ada masalah. Sementara karena oktan 8 itu ada di bawahnya oktan ke-4, maka nilai dari Z-nya adalah negatif. Sehingga bisa kita simpulkan oktan ke-8 ini yang negatif adalah Y dan Z. Sementara X-nya bernilai positif. Dengan kata lain, X lebih dari 0, Y kurang dari 0, Z kurang dari 0. Bagaimana teman-teman? Masih bingung juga? Kalau mungkin masih bingung, nanti pembahasannya lewat grup aja ya teman-teman ya. Sampai di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk belajar aljabar ini memang kelihatannya agak sedikit bertele-tele ya teman-teman. Memang butuh waktu yang cukup lama, jadi mohon bersabar. Tak seperti belajar kita di kalkulus teman-teman. Monggo teman-teman ada yang masih mau dibahas atau mau ditanyakan atau masih ada yang bingung tuh tentang masalah oktan, bisa disampaikan di chat atau mungkin voice langsung di Zoom atau mungkin di grup kita Ali 2. Silakan teman-teman. Saya sendiri dulu waktu sekedar ini ya, sekedar cerita aja. Untuk aljabar linear elementer 2 ini saya ulang 2 kali teman-teman. Karena yang pertama itu belum puas ya, masih dapat B kalau nggak salah. Jadi waktu itu masih dapat B, kemudian saya coba ulang kembali 2 kali, alhamdulillah sudah bisa dapat nilai A. Jadi luar biasa perjuangannya ini untuk ALE 2 dibandingkan dengan ALE 1. Kalau ALE 1 itu biasanya teman-teman nanti dihadapkan dengan soal matrik ini ya, eselon ya, dengan menggunakan matrik tereduksi eselon yang hubungannya dengan eliminasi Gauss-Jordan nanti kendalanya di situ. Waktu mengerjakan ujian biasanya waktunya pendek, soalnya lama untuk mengerjakan. Nah, dibandingkan dengan ALE 2, teman-teman tidak akan ribet tuh dengan hitungan-hitungan. Cuma ya ribetnya nanti dengan konsep-konsep dan definisi. Ada yang mau disampaikan teman-teman tentang masalah ini? Oke, kalau enggak, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bahas di pertemuan kedua. Jadi insya Allah kita buat 1 minggu adalah 2 kali pertemuan supaya lebih intens, lebih mantap, lebih paham gitu teman-teman. Itu saja Mas Arul.
saya serahkan ke host kembali untuk pertemuan pertama ALI 2. Oke, baik Mas Ron. Terima kasih atas penjelasannya untuk ALI 2 ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan atau bisa bertanya langsung di sini. Kayaknya teman-teman sudah paham nih teman-teman. Sudah paham kayaknya Mas Ron ya. Insya Allah lebih paham. Insya Allah Luar paham. biasa nih ya, luar biasa nih teman-teman. Ya, Berarti untuk minggu depannya itu kita 2 kali pertemuan ya Mas Ron. ALI 2 tuh. betul. Nanti akan saya carikan waktu yang sekiranya cukup panjang dan bisa bisa step by step bahas semua gitu. Oke, baik Mas Ron. Baik, makasih Mas. Siap. Nanti saya juga sampaikan ke panitianya juga kan. Siap. Ya. Ini terima kasih banyak Mas Ron atas pembelajarannya ya Mas Ron. Iya, sami-sami Mas. Semoga kita diberi kesehatan agar pembelajaran ini lanjutlah sampai akhir. Amin. Walaupun mungkin minoritas ya, cuma 13. Iya, yang lainnya mungkin pada kerja kali Mas. Atau mungkin memang mata kuliah ini hanya diikuti oleh mahasiswa S1 Matematika ya, jadi nggak seperti kalkulus sama ALI 1 yang ditempuh jurusan lain juga. Mungkin bisa jadi Mas. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Iya Kak. Iya, mungkin saya akhiri dulu. Kalau ada yang kurang berkenan, halnya jelas, maaf, kesempurnaan datangnya dari Allah. Kalau ada yang kurang-kurang ya itu dari saya sendiri. Saya akhiri. Selamat malam, selamat istirahat. Besok kerja kayaknya ya semua ya. Jadi selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ron. Warahmatullahi wabarakatuh.